Oke, baik teman-teman, kita balik lagi di sesi kedua. Nah, tadi sampai di perjalanan Mbah Pul Sangkan ingin berguru ke Sunan Gunung Jati nih teman-teman ya. Syahdatul Kahfi ya. Nah, itu kayaknya lebih menarik nih. Kita bakal lebih seru lagi nanti gimana cerita selanjutnya. Langsung aja kita lanjut. Mangga Pak. Ya, terima kasih Mbak Ati dan rekan-rekan mahasiswa, ada mahasiswa dari IAIC Cirebon. Ya, kita lanjutkan cerita kita tentang bagaimana sih perjalanan Mbah Pul Sangkan atau Pangeran Walang Sungsang ketika menyusuri dan mempelajari agama Islam. Ketika beliau diberikan petunjuk oleh Sang Hyang Bango yang ada di Gunung Sangak, lantas beliau menuju ke hamparan Gunung Jati. Di sana ada seorang ulama besar yang kalau kita tarik ulur dengan tokoh-tokoh saat itu adalah seperti yang ada di Kerawang itu yang namanya Syekh Hasanuddin atau disebut dengan nama Syekh Puro. Kemudian di Jawa Timur, di Surabaya juga ada Sunan Ampel. Dan masih banyak sekali para zuriyah Nabi itu menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Termasuk salah satunya adalah Syahdatul Kahfi. Kita sebagai umat Islam dan para mahasiswa juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di dalam surganya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baiknya. Kita harus mendoakan kepada mereka, sebab kita bisa tahu agama Islam, tahu tentang syariat, tahu tentang beberapa ajaran-ajaran Islam itu dari mereka. Mungkin Mbak Ati dulu pernah ngaji itu dengan kaidah Baghdadiyah. Sebelum ada metode sekarang Iqra itu ada namanya kaidah Baghdadiyah. Ya, yang alif jabar a, alif jare i, alif baseu a i u. Itu sebetulnya bahasa seperti itu bukan bahasa Arab. Yang betul Arab adalah alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u. Nah, itu adalah campuran dari bahasa lain, ya, mungkin dari Yaman atau dari Arab atau dari daerah mana lah. Yang jelas mah yang membawa misi ajaran Islam adalah di Cirebon, Syahdatul Kahfi. Nah, di sana kita teringat masa lalu ketika kita masih anak-anak, masih umur 5 tahun, masih balita, masih kita umur 7 tahun. Itu belajar dari situ. Kita bisa mengenal Al-Quran dari situ. Nah, itu adalah yang bawa misi adalah Syahdatul Kahfi. Lantas belajarlah beliau beserta istrinya dan adiknya yang namanya Nyi Larasanta. Belajar ilmu syariat tentang bagaimana cara-cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau juga belajar bukan hanya syariat saja, termasuk thariqat juga. Apa itu thariqat? Thariqat adalah jalan menuju kita mengenal Allah. Ya. Kemudian baru kita mengenal hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat yang kita tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nih hidup di dunia, beribadah, kita hanya semuanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita silaturahmi pada siang hari ini adalah salah satu bentuk ibadah. Ya. Jadi yang namanya ibadah itu bukan sholat, bukan puasa saja, bukan haji, bukan zakat saja. Termasuk silaturahmi ini adalah merupakan bentuk daripada ibadah kepada Allah SWT. Namanya silaturahmi sesama manusia, jadi ibadah sosial, gitu ya. Nah, makanya kan kata Nabi ada 2 hal yang memang walaupun kita tidak punya orang tua sudah meninggal, gitu ya. Ada 2 hal kebaikan yang kita kerjakan, yang kita lakukan sekalipun orang tua kita sudah meninggal. Yang pertama adalah silaturahmi, yang kedua adalah kita panjatkan doa kepada mereka. Makanya ada istilah tahlil, ya,
yang memang ini asal usul daripada talun ini. Ya. Nah ini barangkali lupa pertanyaannya, apa itu talun? Belum ini. Ya, talun itu adalah ya asal kata daripada tahlilun. Ya, jadi banyak orang tahlil, membacakan doa kepada Allah. Mudah-mudahan orang kita semua yang sudah meninggal dunia diterima amal ibadahnya dan diampuni dosa-dosanya. Itu tujuannya tahlil itu. Ya, bukan minta-minta kepada kuburan. Bukan minta-minta kepada orang yang sudah mati. Kada yang udah mati itu putus semua amalnya. Ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka semuanya putus amal. Kecuali 3, yaitu amal soleh, ya, kemudian ilmu yang manfaat, dan mendapatkan anak yang soleh itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah belajar ilmu syariat, thariqat, hakikat, baru makrifat. Kita bisa enggak menuju makrifat? Bisa. Tetapi harus melalui laku tarekat yang benar-benar kita jalani. Ya. Bagaimana kita mengenal Allah, hakikatnya seperti apa? Ya, itu melalui jalan seperti itu. Ya, jadi pintu kita menuju marifat itu bisa, tapi harus memenuhi syarat, gitu ya. Dah setelah itu akhirnya udah lengkap akan ilmu Allah, sehingga Syekh Zatul Kahfi memberikan gelar kepada beliau dengan nama Syekh Somadullah. Apa artinya? Syekh Somadullah artinya orang yang lengkap akan agama Allah, ilmu-ilmu dari Allah. Itu dari syariatnya, dari thariqatnya, dari hakikatnya dan ma'rifatnya, lengkap ya. Akhirnya apa? Pas tanggal 1 Muharram ya, beliau ditugaskan pada hari Minggu untuk membabat alas yang ada di pesisir Cirebon. Nah, setelah itu dalam satu kisah dengan kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mendapatkan jimat dengan nama jimat golok cabang. Ya, ya memang ini Syekh Zatul Kahfi menjelaskan dengan nama golok cabang itu adalah ya 2 kalimat sahabat ya. Jadi dua ujung tombak gitu ya. Ada 2 ujung yang runcing itu ya. Dengan selalu terus saya memanjatkan doa Allah Subhanahu wa taala, akhirnya padang ilalang ya, semua rumput-rumput yang ilalang itu semuanya pohon-pohon yang besar semuanya padang semua. Dengan hanya memakan waktu 40 hari. Ya, jadi bisa dibayangkan itu karomnya aulia itu ya. Walaupun dengan alat seadanya ya, tetapi dengan tempo 40 hari itu dia sudah membabat alas yang pada akhirnya membangunlah satu pedukuhan. Pada awalnya hanya 2 orang, 3 orang ya. Dan itu menetap di rumahnya Kejadian Alang-Alang ya. Nah, di sana Kejadian Alang-Alang seorang diri, tidak punya anak, punya istri, akhirnya beliau dijadikan sebagai anak angkat. Jadi 3 anak ini yang namanya Panarwalang Suncang, Nyirara Santang, dan Nyandang Gelis, beliau menetap di sana di rumahnya Ki Gedean Alang-Alang. Dan setiap malam ya istri dan adiknya itu kan kena pinggir laut ya, dari mencari udang kecil, kemudian ditumbuk jadilah gerage. Nah, gimana itu gerage? Gerage itu adalah tumbukan udang-udang kecil. Ya, lamun kene sih digawe apa kan? Ya, apa yang bundur-bundur itu empuk-empuk apa namanya itu. Ya, itu yang ada udangnya gitu ya. Apa namanya itu? Iya, ya pokoknya seperti itulah. Itu namanya gerage. Ya, berasal daripada apa? Berasal daripada orang banyak datang ke Cirebon untuk apa? Untuk ngulak. Ngulak itu apa? Membeli untuk didagangkan lagi. Ya, jadi banyak orang-orang mengatakan gerage. Sebab apa? Sebab banyaknya orang Sunda yang datang ke sini. Apa artinya gerage itu? Ya, cepat dilayani. Ya. Nah, sekarang geragenya sudah hilang, tinggal mallnya aja. Nah, jadi gerage mall. Katanya apa ya,
Iya, banyak sejarah. Lagi ya itu ya. Nah itu sehingga disebut karena pinggir pesisiran ya, karena memang karakternya di daerah pesisiran di pinggir laut, namanya Cirebon Larang. Jadi Cirebon Girang adalah backgroundnya pegunungan, agraris, sedangkan Cirebon Larang adalah backgroundnya pesisiran pinggir laut, gitu ya. Nah di sana akhirnya beliau melihat beberapa tempat dan pertama kali yang beliau singgahi juga untuk melakukan penebangan pohon itu di daerah Lemawungkuk. Itu asal kata daripada bahasa Arab yang sebutannya adalah lamma waqa'a. Bahasa Arabnya itu lamma waqa'a. Dari Cirebon mungkin tahu ya apa artinya itu. Ya harus tahu lamma waqa'a, ketika dia datang. Ketika dia datang ke situ tuh. Makanya di sana dibangunlah satu masjid namanya Masjid Pejelagrahan. Tahu Pejelagrahan? Itu sebelah timurnya Keraton Kesepuan. Di sana ada tajuk kecil, ya. Nah, dulu masjid dulu sih sebelum zamannya Syekh Syarif Hidayatullah membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa, ya. Nah, Pejelagrahan. Kemudian dia datang lagi ke satu tempat. Itu ada yang namanya Pasarean, Pasalaran, Pasalaran ada nama namanya. Pokoknya ada, iya di sana ya. Itu ketika melihat keadaan dia bingung. Alhamdulillah membaca doa dan banyak sekali doanya di sini di jilid 3 itu deh, ya. Nanti ya dia ada pelajari di situ. Ya, bagaimana kita menghadapi situasi yang ketika kita melihat tempat itu angker gitu ya. Itu ada doanya gitu. Ya. Setelah itu akhirnya dia plong gitu ya, rasa pandang gitu situasinya. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang kalau saya ceritakan itu tidak cukup sehari semalam panjang. Silakan nanti baca saja bukunya, itu dalam jilid 3 itu ya. Itu menceritakan tentang nama-nama yang ada di jalan-jalan atau yang ada di daerah Cirebon ya. Ada Pekajahan, ada Jagasatru itu ya, ada lagi Pekalangan ya, ada lagi apa itu Tagungan, itu ada semua itu ada ceritanya. Nah itu adalah sejarahnya Mbah Kusang. Nah datanglah ke sana dan belajar selesai dengan nama gelar Sisomadillah, artinya adalah orang yang lengkap akan agama Allah. Nanti selanjutnya kita akan membangun pendudukan Cirebon. Dan di sana banyak orang berdatangan dari Sunda, bahkan dari mancanegara. Nah, itu termasuk dari Yaman juga ada, ya, dari Bani Israel juga ada, ya, dari Mesir juga ada, bahkan ada juga dari Cina itu ya. Jadi sehingga nama Cirebon itu berasal daripada caruban. Caruban itu apa artinya? Orang berbagai macam etnis datang ke situ semua sehingga berbau caruban. Ada lagi Cirebon itu adalah airnya rebon, yaitu tadi produksi terasi itu dari gerage, kemudian dijadikan terasi ya. Nah, sehingga orang-orang dari Sunda juga pada mengatakan taraos. Apa artinya? Ini enak. Taraos asal kata daripada iya, itu terasi itu raos. Ya mundak China ya, gitu ya. Dari orang apalagi airnya. Mana airnya mana? Yaitu air rebon. Nah, namanya Cirebon, airnya udang itu. Jadi yang harus kita pahami asal kata Cirebon itu caruban, yaitu artinya berbagai etnis semua ada di situ. Kemudian ada lagi namanya Taraos. Taraos. Nah, ya. Kemudian air udangnya.